au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah orang alim, kun aliman. Kalau tidak bisa alim, jadilah muta'aliman, jadilah orang yang belajar atau berusaha untuk alim. Au mustami'an, atau mendengar orang alim. Au muhibban, atau mencintai orang alim. Jangan jadi yang kelima, wala takun khamisan. Siapa itu yang kelima? Sudah tidak alim, tidak mau belajar kepada orang alim, tidak mau mendengarkan orang alim, tidak mau mencintai orang alim, malah ganggu orang alim dengan lato-lato. Di sini juga ada lato-lato, dan saya sarankan para suami, belilah lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Karena lato-lato itu diciptakan oleh Allah untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Makanya begitu istri mulai cerewet, ewek, bunyikanlah lato-latomu. Etek. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa pentingnya orang alim ini. Sebegitu pentingnya orang alim, sampai disebutkan man akroma aliman faqad akromani, kata Nabi. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti telah memuliakan aku, Nabi. Waman akromani, dan barang siapa memuliakan aku, kata Nabi, faqad akromallah, berarti dia telah memuliakan Allah. Waman akramallah wa maswahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya adalah surga. Jadi kalau di urutannya adalah surga itu syaratnya memuliakan Allah. Memuliakan Allah syaratnya memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi syaratnya memuliakan orang alim. Maka begitu tinggi kedudukan orang alim. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu pejawaran bercita-cita anaknya menjadi anak yang alim. Amin. Nah, ternyata titik mula untuk menjadikan anak kita alim adalah dengan cara mencintai orang alim. Bahkan disebutkan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Makanya tolong pandanglah wajahku. Kalau saya pengajian di tempat lokalisasi bersama para PSK, saya bilang sama mereka, memandang wajah orang alim itu ibadah. Maka mereka menjawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana bisa ngeloni. Saya langsung lari mencari tempat terbaik untuk ngaji, goblok. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saking pentingnya orang alim disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat 2 derajat orang. Yang pertama adalah orang beriman, yang kedua orang mempunyai ilmu pengetahuan. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan ditetapkan imannya oleh Allah. Kemudian yang kedua diberikan derajat ilmu pengetahuan. Amin. Coba kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa dan ilmu pengetahuan, mungkin rasanya berat. Pengajian duduk apa adanya tanpa tikar, betul? Yang duduk tanpa tikar saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body. Apa itu? Sini tiga telah keleban bedi. Sehingga kemudian apa? Iman harus dipertahankan. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan sahabat saya Deddy Corbuzier. Ketika pulang Jumatan dia bertanya kepada saya, Gus, izin saya mau tanya. Kamu mau tanya apa? Bagaimana cara saya bisa mempertahankan iman dan Islam? Pertanyaan itu dia sampaikan seminggu setelah masuk Islam. Saya jawab sama Deddy, botak dengerin. Orang mohon maaf, saya bilang, Allah itu tidak hanya memberikan hidayah iman dan hidayah Islam tanpa diuji.
Maka kemudian ada musuh kita yang namanya setan, yang disebutkan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Nah, Allah tidak hanya memberikan iman, tapi juga musuh, yaitu setan. Bapak Ibu, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri sertifikatmu, setan itu tidak mencuri uangmu, tetapi setan senantiasa mengintai dan berusaha mencuri iman darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Maka Bapak Ibu, kenapa kita harus dekat dengan orang alim? Karena orang-orang alim itulah yang menuntun kita untuk kenal dengan Allah, yang menuntun kita kenal dengan Rasulullah. Makanya kalau orang tidak mau ngaji kepada guru, saya langsung ngaji saja nyontoh Allah, Anda salah. Kenapa salah? Allah itu tidak makan sementara kita makan. Kok kamu nyontoh Allah? Kamu salah. Allah itu tidak pernah tidur sementara kita tidur. Allah maha mendengar yang pendengarannya tidak butuh telinga. Allah maha melihat yang penglihatannya tidak butuh mata. Maka kita tidak bisa langsung belajar dari Allah. Dengan siapa kita belajar? Dengan Rasulullah. Tapi langsung dengan Rasulullah kita juga tidak mampu. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah menatap Rasulullah. Bahkan banyak di antara kita sampai usia lanjut ngaku umatnya Kanjeng Nabi, tidak pernah mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Padahal kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah itu adalah Nabi. Tapi kalau jenengan mimpi ketemu dengan kepala desa, bisa jadi itu gerandong. Kepala desa saya ngerti ya. Oh iya. Jawara ini. Petengah jadi gede. Penyong bae. Nang ucap anak penelitian, arane wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Arane wong gede, wetenge gede manuknya cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuknya malah apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Jangankan mata kita melihat langsung Kanjeng Nabi, mimpi saja kita banyak yang belum pernah bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Maka supaya bisa mencontoh Rasulullah atas perintah-perintah Allah, kita dibutuhkan belajar dengan ahli warisnya para nabi. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka kalau kita tidak bisa dekat dengan nabi, minimal dekat dengan ahli warisnya. Panitia sok tahu saya puasa, sok tahu loh saya puasa untuk Pak Lurah aja, Pak Lurah lumayan ngasih Pak Lurah sama Pak Polisi, Pak Kapolsek ya, Masya Allah kotanya gede temen ya, itu Kapolsek, Pak Wakapolres. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, disitulah pentingnya kita mengenal ulama. Maka guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan sama saya begini, nah kamu perlu tahu. Apa bah? Beliau bilang, Nabi Muhammad itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah memegang saklarnya. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Nabi kalau tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka saya selalu bilang, Ibu, Bapak, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena contoh yang paling komplit hanya Kanjeng Nabi. Maka kemudian apa? Ulama didesain oleh Allah dengan memiliki kelebihan masing-masing. Ada ulama mempunyai kelebihan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Kenapa? Karena falikuli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing.
Maka yang perlu kita lakukan apa? Ngaji dengan semua ulama tanpa harus membanding-bandingkan ulama. Kenapa? Setiap ulama punya kelebihan masing-masing. Kenapa ulama punya kelebihan masing-masing? Karena ulama itu warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Artinya apa? Pewarisnya para nabi. Berulang kali saya bilang, nabi itu jumlahnya berapa, Bu? Berapa jumlah nabi? Salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang kemarin saya pengajian di Bandungan, lokalisasi Semarang, lucu lagi. Ada anak kecil angkat tangan. Sebutkan nama Nabi. 1, Adam. 2, Idris. 3, Nabi Luhut. Matane. Nabi Luhut. Jadi ngapik temen ya? Agustri. Kalau orang namanya siapa? Siapa? Suyitno. Su-nya di depan apa di belakang? Kalau di depan namanya Suyitno, kalau di belakang Yitno Su kayak gini. Pak Lurah kemarin ikut demo ke Jakarta enggak? Ngapain demo-demo? Enggak penting, enggak usah ikut. Demo minta masa perpanjangan jabatan. Udah ngopeni warganya saja, selamat amin. 6 tahun 3 periode itu sama dengan 18 tahun. Dari 6 tahun minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya supaya warganya meminimalisir konflik. Alasannya bukan itu. Kenapa kepala desa minta perpanjangan waktu 6 dari 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Nah, sudah 3 periode, selamat, alhamdulillah. Kelihatan Pak Lurah jabatannya sudah lama, itu cincinnya besar. Cincinnya besar, marem. Kalau saya lihat kayaknya sih batunya batu nisan. Warisan. Ya kalau Gustan gak usah besar-besar, yang penting mahal. Kalau bilang pamer, coba bayang malu. Apa? Lemparkan. Pengajian amplop berat jelas kehilangan cincin. Matane. Lemparkan. Pasti kamu janda ya. Oh perawan 2. Gimana temen. Wong larang bayo kok sing nganggur perawan tua. Semoga segera menikah ya. Sejumlah-jumlahnya kalian semoga segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Asik. Siapa yang duda? Oh itu duda. Masya Allah. Oh, kamu segera nikah lagi sampai kiamat, ya. Pak Lurah baik pengen nambah. Kayak piye? Di bujune Pak Lurah ya. Oh itu istrinya. Wow ngaku-ngaku. Kayak bujune Rika. Kok yang kemarin dibawa ke pondok beda? Pulang langsung kelahi. Akhirnya Pak Lurah malam Jumat buka pintu gak dibukain sama istri. Langsung nyanyi lagunya Gus Miftah. Saben malam Jumat bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali ini. Ora Lurah ora. Itu fakta. Ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sengaja mendesain kiai-kiai itu dengan berbagai macam karakter. Supaya apa? Umat belajar kepada kiai yang berbeda-beda. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada kiai. Maka Al-Quran mengatakan Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya
Tanyalah kepada ahli dzikir, ulama, kiai, fuqaha, ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya Dik, kalau punya masalah, tanya kiai. Contoh yang kemarin rame di media sosial, gagal nikah gara-gara minta mahar sertifikat rumah. Cowok-cowok langsung bilang, dasar cewek matre. Nanti dulu, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Coba saya mau tanya sama mbak-mbak, kamu pilih yang mana kalau cari suami, good looking apa good rekening? Cewek saya good rekening. Angel. Makanya kenapa wajahnya istrinya Pak Lurah glowing? Karena berangkat dari good rekening menjadikan wajah istri glowing. Di balik wajah istri Pak Lurah yang glowing, ada Pak Lurah yang golong komeng. Golong komeng Pak Lurah. Ya wadahnya. Sekarang coba sebelum saya teruskan, supaya kasus ini tidak terjadi di Pejawara. Ada hadis yang bunyinya adalah, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya, hadis ini seharusnya dibaca laki-laki apa perempuan? Dibaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak banyak nuntut kepada suami. Kalau yang membaca laki-laki bahaya. Nanti dia akan mengatakan, tuh dengerin kata Nabi, perempuan yang paling baik yang paling murah. Salah, itu adalah bahasa tawaduknya perempuan supaya tidak banyak tuntutan kepada suami. Sekarang dibalik, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu hadis yang baca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Kalau yang membaca istri bahaya Pak Lurah. Tuh dengerin, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, masa kamu enggak? Makanya dulu ketika saya menikah Pak Lurah, saya mencontoh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Karena aku miskin. Dulu saya miskin banget Pak. Sampai miskinnya nggak ada perempuan yang mau pacaran sama saya. Semuanya menjauhi saya. Tapi hari ini saya katakan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Gitu Pak Kapolres, santai aja. Tapi kalau Pak Lurah, Pak Kapolres, Pak Polisi ini beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Iya, Bojo maning. setuju Ibu? Oke, sekarang kita intermezzo. Sebelum saya lanjutkan, coba Anda jawab. Dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Hujan ya? Bubar saja ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha, Siti Asyah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pejawaran, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Bu Lurah langsung teriak, enggak jadi Ibrahim Fir'aun ya ora apa-apa. Malah sekarang Pak Jokowi presiden disama-samakan dengan Fir'aun. Naudzubillahi min dzalik. Fir'aun itu hanya nisbat kepada orang kafir yang ngaku Tuhan. Pak Jokowi itu beriman, Pak Jokowi beragama, maka tidak layak disamakan dengan Fir'aun. Kita nggak usah ikut-ikutan. Naudzubillahi min dzalik. Nah presidennya kurang apik apa ya? Anak Covid juga ini BLT, betul?
Waktu itu muncul BLT yang pusing kepala desanya. Kenapa? Karena BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Orang pejawaran yang kaya juga ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Wongnya ya tekal ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Ada COVID, presiden ngasih BLT, betul Pak Lurah? Ada COVID, dikasih vaksin, betul? Ini kurang apa? Bahkan sekarang Indonesia termasuk negara pertama yang bebas dari COVID. Alhamdulillah. Negara-negara lain terancam resesi global, kemiskinan, Indonesia masih bisa bertahan, betul? Maka tanggal 11 Oktober Gus Miftah ceramah di hadapan Presiden, saya bilang resesi global itu hanya akan berdampak kepada orang kaya di kota-kota. Bagi orang-orang di desa kayak kita, insya Allah nggak ada dampaknya, amin. Kenapa? Karena orang desa biasa berdikari, biasa berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Orang desa itu mandiri, Bu. Makan sayur-sayure dewek, makan sego berase dewek, makan ayam-ayame dewek, makan endok-endoke pite goblok. Endok dewek kepriman. Apa lanjut? Oh mumet. Ya perawan tua ya kepriman. Bagaimana supaya kita menjadi alim? Ayo, selawatan dulu aja yo. Ayo. Ini yang lemu-lemu siapa penyanyi? Kalau lemu-lemu temen ya. Seawak bokong kabeh. Siapa tadi? Markona. Saya ngendi Markona kiye. Ya Allah, tapi gede teman. Minta lagu apa Bapak Ibu?